Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabila Alia Khairunisya dengan NIM 23055230006 selaku mahasiswa dari Universitas Tigubang Unisbank Semarang, program studi S1 Akuntansi dengan mata kuliah Etika Bisnis dan Profesi yang diampu oleh Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho, SEAK MMCA JPA, ingin mempresentasikan mengenai dasar kode etik untuk melengkapi penilaian ujian akhir semester GASAL di tahun ini. Materi yang akan saya sajikan adalah tentang yang pertama, prinsip dasar etika, kedua, kategori ancaman kepatuhan prinsip dasar etika, dan yang terakhir, mengatasi ancaman. Dasar etika profesional adalah prinsip perilaku untuk orang-orang profesional yang dirancang untuk tujuan praktis maupun idealis. Kode etik profesi dirancang untuk mendorong perilaku ideal para akuntan profesi. Oleh karena itu, kode etik dirancang realistis dan dapat dilaksanakan. Mengapa perlu kode etik? Karena profesi harus memelihara kepercayaan masyarakat atas jasa yang diberikannya. Salah satu hal yang membedakan profesi akuntan publik dengan profesi lainnya adalah tanggung jawab profesi akuntan publik dalam melindungi kepentingan publik. Untuk dapat melaksanakan tugasnya, akuntan publik harus mematuhi kode etik profesi akuntan publik. Hingga saat ini, kode etik yang berlaku adalah Kode Etik Profesi Akuntan Publik 2020. Kode etik ini mengadopsi Handbook of the International Code of Ethics for Professional Accountant, including International Independence Standard 2018 edition yang diterbitkan oleh International Ethics Standards Board for Accountants. Kode etik profesi akuntan publik bersifat paralel dengan Kode Etik Akuntan Indonesia yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia yang biasa disingkat IAI dan Institut Akuntan Manajemen Indonesia yang disingkat IAMI. Tiga kode etik tersebut identik secara substansial karena disusun atas kerjasama tiga organisasi tersebut atas dukungan Pusat Pembinaan Profesi Keuangan atau disingkat dengan PPK, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Struktur kode etik terdiri dari seksi-seksi yang membahas topik-topik tertentu. Setiap seksi-seksi akan diisi tiga hal, yaitu yang pertama ada pendahuluan, menjelaskan hal yang akan dibahas di seksi tersebut, dan memperkenalkan persyaratan dan materi aplikasi dalam konteks kerangka kerja konseptual. Yang kedua, persyaratan. Berisi kewajiban umum dan spesifik terkait dengan materi yang dibahas di seksi tersebut. Kalimat yang merupakan persyaratan akan diberi kode P. Yang ketiga, ada materi aplikasi, berisi penjelasan konteks, penjelasan, saran untuk tindakan, atau hal-hal yang perlu dipertimbangkan, ilustrasi, dan petunjuk lainnya yang membantu memenuhi persyaratan. Kalimat yang merupakan materi aplikasi diberi kode dengan A. Bab ini membahas kode etik akuntan publik. Bab ini menggunakan istilah akuntan untuk menunjukkan bahwa kode etik yang dibahas di bab ini merupakan kode etik yang berlaku bagi API, IAI, dan IAMI. Sebagian besar isi bab ini merujuk pada kode etik akuntan paralel tersebut. Bab ini terdiri dari tiga bagian. Bagian pertama membahas prinsip-prinsip dasar etika profesi akuntan. Bagian kedua membahas tentang kerangka konseptual. Dan bagian ketiga membahas tentang pensi. Prinsip dasar etika. Ciri pembeda profesi akuntansi adalah kesediaannya menerima tanggung jawab untuk bertindak bagi kepentingan publik.
Oleh karena itu, tanggung jawab akuntan profesional tidak hanya terbatas pada kepentingan klien atau pemberi kerja. Dalam bertindak bagi kepentingan publik, akuntan profesional memperhatikan dan mematuhi ketentuan kode etik ini. Jika akuntan profesional dilarang oleh hukum atau peraturan untuk mematuhi bagian tertentu dari kode etik ini, akuntan profesional tetap mematuhi bagian lain dari kode etik ini. Akuntan harus mematuhi kode etik. Mungkin terdapat keadaan ketika peraturan perundang-undangan menghalangi akuntan untuk mematuhi bagian tertentu dari kode etik. Dalam keadaan demikian, peraturan perundang-undangan tersebut berlaku dan akuntan harus mematuhi seluruh bagian lain dari kode etik. Prinsip perilaku profesional mensyaratkan akuntan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Beberapa yurisdiksi mungkin memiliki ketentuan yang berbeda atau melampaui ketentuan yang ditetapkan dalam kode etik. Akuntan harus menyadari perbedaan tersebut dan mematuhi ketentuan yang lebih ketat, kecuali dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Akuntan mungkin menghadapi keadaan yang tidak biasa, yaitu ketika akuntan meyakini bahwa penerapan persyaratan tertentu dari kode etik dapat mengakibatkan hasil keluaran yang tidak sepadan atau tidak memenuhi kepentingan publik. Dalam keadaan demikian, akuntan disarankan untuk berkonsultasi dengan asosiasi profesi atau regulator yang terkait pelanggaran terhadap kode etik. Selanjutnya, kita akan berbicara tentang pelanggaran terhadap standar independensi. Akuntan yang mengidentifikasi terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan lain dalam kode etik harus mengevaluasi signifikansi pelanggaran dan dampaknya terhadap kemampuan akuntan untuk mematuhi prinsip dasar etika. Akuntan juga harus 1. Sesegera mungkin mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengatasi konsekuensi dari pelanggaran secara memadai. Yang kedua, menentukan apakah akan melaporkan pelanggaran tersebut kepada pihak yang relevan. Pihak-pihak relevan yang mungkin menerima laporan pelanggaran tersebut mencakup pihak-pihak yang mungkin terkena dampak pelanggaran tersebut, yakni asosiasi profesi, regulator, atau otoritas pengawasan. Lima prinsip dasar etika untuk akuntan adalah 1. Integritas, 2. Objektivitas, 3. Kompetensi dan kehati-hatian profesional, 4. Kerahasiaan, dan 5. Perilaku profesional. Akuntan harus mematuhi setiap prinsip dasar etika. Prinsip dasar etika menetapkan standar perilaku yang diharapkan dari seorang akuntan. Kerangka kerja konseptual menetapkan pendekatan yang perlu diterapkan oleh seorang akuntan yang membantunya dalam mematuhi prinsip dasar etika tersebut. Akuntan mungkin menghadapi suatu situasi ketika mematuhi salah satu prinsip dasar etika akan bertentangan dengan mematuhi satu atau lebih prinsip dasar etika lainnya. Dalam situasi demikian, akuntan mungkin mempertimbangkan untuk berkonsultasi secara anonim jika diperlukan dengan pihak lain dalam kantor atau organisasi tempatnya bekerja, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, asosiasi profesi, regulator, atau juga bisa dengan penasihat hukum. Namun demikian, konsultasi semacam itu tidak membebaskan akuntan dari tanggung jawabnya untuk menggunakan pertimbangan profesional dalam menyelesaikan konflik tersebut, atau jika perlu dan kecuali dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk melepaskan diri
dari permasalahan yang memunculkan konflik, akuntan didorong untuk mendokumentasikan substansi permasalahan, rincian dari setiap pembahasan, keputusan yang dibuat, dan alasan atas keputusan tersebut. Selanjutnya, prinsip dasar etika, yaitu integritas. Integritas yaitu bersikap lugas dan jujur dalam semua hubungan profesional dan bisnis. Akuntan harus mematuhi prinsip integritas yang mensyaratkan akuntan untuk bersikap lugas dan jujur dalam semua hubungan profesional dan bisnis. Integritas menyiratkan berterus terang dan selalu mengatakan yang sebenarnya. Akuntan tidak boleh secara sengaja dikaitkan dengan laporan, komunikasi, atau informasi lain. Ketika akuntan percaya bahwa informasi tersebut satu, berisi kesalahan atau pernyataan yang menyesatkan secara material, dua, berisi pernyataan atau informasi yang dibuat secara tidak hati-hati, atau tiga, terdapat penghilangan atau pengaburan informasi yang seharusnya diungkapkan sehingga menyesatkan. Seorang akuntan tidak melanggar ketentuan tersebut sepanjang akuntan memberikan laporan yang telah diperbaiki terkait dengan permasalahan tersebut. Ketika akuntan menyadari telah dikaitkan dengan informasi tersebut, maka akuntan harus mengambil langkah untuk tidak dikaitkan dengan informasi tersebut. Selanjutnya ada objektivitas. Objektivitas ialah tidak mengkompromikan pertimbangan profesional atau bisnis karena adanya bias, benturan kepentingan, atau pengaruh yang tidak semestinya dari pihak lain. Akuntan harus mematuhi prinsip objektivitas yang mensyaratkan akuntan tidak mengkompromikan pertimbangan profesional atau bisnis karena adanya bias, benturan kepentingan, atau pengaruh yang tidak semestinya dari pihak lain. Akuntan tidak boleh melakukan aktivitas profesional jika suatu keadaan atau hubungan terlalu mempengaruhi pertimbangan profesional atas aktivitas tersebut. Berikutnya adalah kompetensi dan kehati-hatian profesional. Kompetensi dan kehati-hatian profesional bertujuan untuk satu, mencapai dan mempertahankan pengetahuan dan keahlian profesional pada level yang disyaratkan untuk memastikan bahwa klien atau organisasi tempatnya bekerja memperoleh jasa profesional yang kompeten berdasarkan standar profesional dan standar teknis terkini serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan yang kedua, bertindak sungguh-sungguh dan sesuai dengan standar profesional dan standar teknis yang berlaku. Pemberian jasa kepada klien dan organisasi tempatnya bekerja dengan kompetensi profesional mensyaratkan akuntan untuk menggunakan pertimbangan yang baik dalam menerapkan pengetahuan dan keahlian profesional ketika melakukan aktivitas profesional. Menjaga kompetensi profesional mensyaratkan suatu kesadaran yang berkelanjutan dan pemahaman atas perkembangan teknis, profesional, serta bisnis yang relevan. Pengembangan profesional berkelanjutan memungkinkan akuntan untuk mengembangkan dan mempertahankan kemampuan bekerja secara kompeten dalam lingkungan profesional. Kesungguhan mencakup tanggung jawab untuk bertindak sesuai dengan persyaratan penugasan secara hati-hati, cermat, dan tepat waktu dalam mematuhi prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional. Akuntan harus mengambil langkah-langkah yang memadai untuk memastikan bahwa mereka yang bekerja profesional di bawah pengawasannya telah memperoleh pelatihan dan supervisi yang tepat. Jika diperlukan, akuntan harus membuat klien, organisasi tempatnya bekerja, atau pengguna lain atas jasa atau aktivitas profesional akuntan untuk menyadari keterbatasan yang melekat pada jasa atau aktivitas tersebut.
Selanjutnya yaitu ada kerahasiaan. Kerahasiaan yaitu menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dari hasil hubungan profesional dan bisnis. Akuntan harus memahami prinsip kerahasiaan yang mensyaratkan akuntan untuk menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh sebagai hasil dari hubungan profesional dan bisnis. Akuntan harus 1. Mewaspadai terhadap kemungkinan pengungkapan yang tidak disengaja, termasuk dalam lingkungan sosial dan khususnya kepada rekan bisnis dekat, anggota keluarga inti, atau keluarga dekat. Yang kedua, menjaga kerahasiaan informasi di dalam kantor atau organisasi tempatnya bekerja. Ketiga, menjaga kerahasiaan informasi yang diungkapkan oleh calon klien atau organisasi tempatnya bekerja. Yang keempat, tidak mengungkapkan informasi rahasia yang diperoleh dari hubungan profesional dan bisnis di luar kantor atau organisasi tempatnya bekerja tanpa kewenangan yang memadai dan spesifik, kecuali jika terdapat hak atau kewajiban hukum atau profesional untuk mengungkapkannya. Yang kelima, tidak menggunakan informasi rahasia yang diperoleh dari hubungan profesional dan hubungan bisnis untuk keuntungan pribadi atau pihak ketiga. Yang keenam, tidak menggunakan atau mengungkapkan informasi rahasia apapun baik yang diperoleh atau diterima sebagai hasil dari hubungan profesional atau bisnis maupun setelah hubungan tersebut berakhir. Dan yang terakhir yaitu yang ketujuh, melakukan langkah-langkah yang memadai untuk memastikan bahwa personel yang berada di bawah pengawasannya serta individu yang memberi advis dan bantuan profesional untuk menghormati kewajiban akuntan guna menjaga kerahasiaan informasi. Prinsip kerahasiaan merupakan bentuk perlindungan kepentingan publik karena memfasilitasi aliran informasi yang bebas dari klien atau organisasi tempatnya bekerja kepada akuntan dengan pemahaman bahwa informasi tersebut tidak akan diungkapkan kepada pihak ketiga. Namun demikian, berikut ini adalah keadaan ketika akuntan harus mengungkapkan atau mungkin disyaratkan untuk mengungkapkan informasi rahasia atau ketika pengungkapan tersebut mungkin layak untuk diungkapkan. Yang pertama, pengungkapan disyaratkan oleh hukum, misalnya pembuatan dokumen atau ketentuan lainnya atas di dalam proses hukum, atau pengungkapan kepada otoritas publik yang berwenang atas terjadinya indikasi pelanggaran hukum. Yang kedua, ada pengungkapan diizinkan oleh hukum dan diperkenankan oleh klien atau organisasi tempatnya bekerja. Yang ketiga, terdapat kewajiban atau hak profesional untuk mengungkapkan jika tidak dilarang oleh hukum untuk mematuhi penelaahan mutu oleh asosiasi profesi, untuk merespon pertanyaan atau investigasi oleh asosiasi profesi atau badan regulator. Lalu untuk melindungi kepentingan profesional akuntan dalam proses hukum, atau untuk mematuhi standar profesional dan standar teknis termasuk persyaratan etika. Dalam memutuskan untuk mengungkapkan atau tidak mengungkapkan informasi rahasia, akuntan mempertimbangkan keadaan yang relevan, termasuk apakah kepentingan semua pihak dirugikan, termasuk pihak ketiga yang kepentingannya terpengaruh. Jika klien atau organisasi tempatnya bekerja menyetujui pengungkapan informasi tersebut, apakah semua informasi yang relevan diketahui dan didukung bukti yang kuat sepanjang praktis. Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan untuk mengungkapkan meliputi 1. Fakta tidak didukung bukti yang
bukti yang kuat. 2. Informasi yang tidak lengkap. 3. Kesimpulan yang tidak didukung bukti yang kuat. 4. Komunikasi yang digunakan dan pihak yang dituju dalam komunikasi tersebut. 5. Apakah pihak-pihak yang dituju dalam komunikasi tersebut merupakan penerima yang tepat? Akuntan harus terus mematuhi prinsip kerahasiaan, bahkan setelah berakhirnya hubungan antara akuntan dan klien atau organisasi tempatnya bekerja. Ketika berganti pekerjaan atau memperoleh klien baru, akuntan berhak menggunakan pengalaman sebelumnya, tetapi tidak diperkenankan untuk menggunakan atau mengungkapkan informasi rahasia yang diperoleh atau diterima sebagai hasil dari hubungan profesional atau bisnis. Selanjutnya ada perilaku profesional. Perilaku profesional yaitu mematuhi perundang-undangan yang berlaku dan menghindari perilaku apapun yang diketahui oleh akuntan mungkin akan mendiskreditkan profesi akuntan. Akuntan harus mematuhi prinsip perilaku profesional yang mensyaratkan akuntan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menghindari perilaku apapun yang diketahui atau seharusnya diketahui yang dapat mendiskreditkan profesi. Akuntan tidak boleh terlibat dalam bisnis, pekerjaan, atau aktivitas apapun yang diketahui merusak atau mungkin merusak integritas, objektivitas, atau reputasi baik dari profesi, dan hasilnya tidak sesuai dengan prinsip dasar etika. Perilaku yang mungkin mendiskreditkan profesi termasuk perilaku yang menurut pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai, sangat mungkin akan menyimpulkan bahwa perilaku tersebut mengakibatkan pengaruh negatif terhadap reputasi baik profesi. Ketika melakukan aktivitas pemasaran atau promosi, akuntan dilarang mencemarkan nama baik profesi. Akuntan harus bersikap jujur dan mengatakan yang sebenarnya, serta tidak membuat pernyataan yang berlebihan mengenai jasa profesional yang dapat diberikan, kualifikasi yang dimiliki, atau pengalaman yang telah diperoleh. Atau 2. Membuat pernyataan yang merendahkan atau melakukan perbandingan yang tidak didukung bukti terhadap hasil pekerjaan pihak lain. Jika akuntan memiliki keraguan atas tepat tidaknya suatu bentuk iklan atau pemasaran lainnya, maka akuntan didorong untuk berkonsultasi dengan asosiasi profesi yang relevan. Sebelum kita masuk ke materi mengidentifikasi ancaman, alangkah lebih baiknya kita membahas mengenai kerangka kerja konseptual. Kerangka kerja konseptual ini berfungsi untuk membantu akuntan dalam mematuhi prinsip dasar etika dan memenuhi tanggung jawabnya untuk bertindak dalam melindungi kepentingan publik. Akuntan publik harus menerapkan kerangka kerja konseptual untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika. Keadaan yang dihadapi oleh akuntan dalam melaksanakan perannya mungkin dapat memunculkan ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika. Seksi 120 menetapkan persyaratan dan materi aplikasi, mencakup kerangka kerja konseptual untuk membantu akuntan dalam mematuhi prinsip dasar etika dan memenuhi tanggung jawabnya untuk bertindak dalam melindungi kepentingan publik.
Persyaratan dan materi aplikasi tersebut mengakomodasi berbagai fakta dan keadaan, termasuk berbagai aktivitas, kepentingan, dan hubungan profesional yang memunculkan ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika. Selain itu, persyaratan dan materi aplikasi mencegah akuntan untuk menyimpulkan bahwa situasi tersebut diperbolehkan semata-mata karena tidak spesifik dilarang oleh kode etik. Kerangka kerja konseptual menetapkan suatu pendekatan bagi akuntan untuk 1. Mengidentifikasi ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika. Yang kedua, mengevaluasi ancaman yang teridentifikasi. Dan yang ketiga, mengatasi ancaman dengan menghilangkan atau menurunkannya sampai pada level yang dapat diterima. Persyaratan dan materi aplikasi. Akuntan harus menerapkan kerangka kerja konseptual untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika yang ditetapkan di seksi 110. Persyaratan tambahan dan materi aplikasi tambahan yang relevan terhadap penerapan kerangka kerja konseptual dijelaskan dalam 1. Bagian 2, akuntan yang bekerja bisnis. Bagian 3, akuntan yang berpraktik melayani publik. Dan standar independensi, yaitu bagian 4A, independensi untuk perikatan audit dan perikatan review. Dan bagian 4B, independensi untuk perikatan asuransi selain perikatan audit dan perikatan review. Ketika berurusan dengan masalah etika, akuntan harus mempertimbangkan konteks masalah yang muncul atau yang mungkin muncul. Ketika seorang individu yang merupakan akuntan yang berpraktik melayani publik melakukan aktivitas profesional berdasarkan hubungan akuntan dengan kantor, baik sebagai tenaga kontrak, karyawan, atau pemilik, maka individu tersebut harus mematuhi ketentuan dalam bagian kedua yang relevan dengan keadaan tersebut. Ketika menerapkan kerangka kerja konseptual, akuntan harus 1. Menerapkan pertimbangan profesional. 2. Tetap waspada terhadap informasi baru dan perubahan atas fakta dan keadaan. Dan ketiga, menggunakan pengujian pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai sebagaimana diuraikan di paragraf 120. Penerapan pertimbangan profesional. Pertimbangan profesional mencakup aplikasi pelatihan, pengetahuan, keahlian, dan pengalaman profesional relevan yang sepadan dengan fakta dan keadaan, termasuk sifat dan ruang lingkup aktivitas profesional tertentu dan berbagai kepentingan hubungan yang terlibat. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan aktivitas profesional, penerapan pertimbangan profesional diperlukan ketika akuntan menerapkan kerangka kerja konseptual agar dapat membuat keputusan tentang berbagai alternatif tindakan yang tersedia dan untuk menentukan apakah keputusan itu tepat dalam keadaan tersebut. Pemahaman tentang fakta dan keadaan yang diketahui merupakan suatu prasyarat untuk menerapkan kerangka kerja konseptual.
penentuan tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan pemahaman dan mencapai suatu kesimpulan tentang apakah prinsip dasar etika telah dipatuhi, mensyaratkan juga penerapan pertimbangan profesional. Dalam penerapan pertimbangan profesional, untuk memperoleh pemahaman tersebut, akuntan dapat mempertimbangkan hal-hal lain, di antaranya apakah satu, terdapat alasan yang harus diperhatikan bahwa informasi relevan kemungkinan berpotensi hilang dari fakta dan keadaan yang diketahui oleh akuntan. Yang kedua, terdapat ketidakkonsistenan antara fakta dan keadaan yang diketahui dengan ekspektasi dari akuntan. Yang ketiga, terdapat keahlian dan pengalaman akuntan yang cukup untuk membuat suatu kesimpulan. Yang keempat, terdapat kebutuhan untuk berkonsultasi dengan pihak lain yang memiliki keahlian atau pengalaman yang relevan. Yang kelima, informasi tersebut memberikan dasar yang memadai untuk mencapai suatu kesimpulan. Yang keenam, konsepsi awal atau pandangan bias dari akuntan mungkin dapat memengaruhi penerapan pertimbangan profesional. Yang ketujuh, mungkin terdapat kesimpulan yang memadai lainnya yang dapat dibuat berdasarkan informasi yang tersedia. Pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai. Pengujian pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai merupakan suatu pertimbangan oleh akuntan apakah kesimpulan yang sama mungkin akan dibuat oleh pihak lain. Pertimbangan tersebut dibuat dari perspektif pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai, yang mempertimbangkan semua fakta dan keadaan yang relevan yang diketahui oleh akuntan, atau secara rasional diekspektasikan untuk diketahui oleh akuntan. Pada saat membuat kesimpulan, pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai tersebut tidak perlu merupakan seorang akuntan, namun memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan untuk memahami dan mengevaluasi ketepatan atas kesimpulan akuntan yang tidak memihak. Selanjutnya adalah mengidentifikasi ancaman. Akuntan harus mengidentifikasi ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika. Pemahaman atas fakta dan keadaan, termasuk setiap aktivitas profesional, serta kepentingan dan hubungan yang dapat mengompromikan kepatuhan terhadap prinsip dasar etika, merupakan prasyarat dalam mengidentifikasi ancaman terhadap kepatuhan tersebut. Keberadaan kondisi, kebijakan, dan prosedur tertentu yang ditetapkan oleh profesi, peraturan perundang-undangan, kantor, atau organisasi tempatnya bekerja dapat memperkuat akuntan untuk bertindak secara etis dan membantu mengidentifikasi ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika. Paragraf tersebut mencakup contoh umum, kondisi, kebijakan, dan prosedur yang juga merupakan faktor relevan dalam mengevaluasi level ancaman. Ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika mungkin dimunculkan oleh berbagai fakta dan keadaan. Tidak mungkin untuk mengidentifikasi semua situasi yang memunculkan ancaman. Selain itu, sifat perikatan dan penugasan kerja mungkin berbeda dan akibatnya memunculkan berbagai jenis ancaman yang berbeda pula.
Ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika terbagi dalam beberapa kategori, yaitu yang pertama ada ancaman kepentingan pribadi, lalu ada ancaman telah pribadi, ancaman advokasi, ancaman kedekatan, dan ancaman intimidasi. Suatu keadaan dapat memunculkan lebih dari satu ancaman, dan suatu ancaman dapat memengaruhi kepatuhan pada lebih dari satu prinsip dasar etika. Ancaman yang pertama adalah ancaman kepentingan pribadi. Ancaman kepentingan pribadi yaitu ancaman berupa kepentingan keuangan atau kepentingan lain yang akan mempengaruhi pertimbangan atau perilaku akuntan secara tidak tepat. Seperti 1. Akuntan mempunyai kepentingan keuangan langsung pada suatu klien. Yang kedua, ada akuntan menawarkan suatu imbalan rendah untuk mendapatkan perikatan baru dan imbalan tersebut sangat rendah sehingga menyulitkan akuntan tersebut untuk melakukan jasa profesional sesuai dengan standar teknis yang berlaku. Berbagai prosedur untuk memperoleh bukti audit membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Jika imbalan yang diterima sangat rendah, bisa jadi akuntan publik akan menghilangkan beberapa prosedur audit. Lalu yang ketiga ada akuntan memiliki suatu hubungan bisnis yang erat dengan klien. Yang keempat, akuntan memiliki akses atau informasi rahasia yang mungkin digunakan untuk keuntungan pribadi. Akuntan publik yang melaksanakan tugas audit bisa jadi menjumpai berbagai informasi di tempat klien yang dapat disalahgunakan olehnya. Selanjutnya ada ancaman telah pribadi. Ancaman telah pribadi yaitu ancaman ketika akuntan tidak dapat secara tepat melakukan evaluasi atas pertimbangan yang telah dibuatnya, atau aktivitas yang dilakukan oleh akuntan atau individu dalam kantor atau organisasi tempatnya bekerja yang diandalkan oleh akuntan ketika membuat suatu pertimbangan sebagai bagian dari pelaksanaan aktivitas yang sedang diberikan. Seperti halnya 1. Akuntan menerbitkan laporan asuransi atas efektivitas operasi sistem keuangan setelah akuntan yang bersangkutan mengimplementasikan sistem tersebut. Yang kedua, akuntan menyiapkan data asli yang digunakan untuk menghasilkan catatan yang merupakan hal pokok dari suatu perikatan asuransi. Selanjutnya ancaman advokasi. Ancaman advokasi yaitu ancaman yang terjadi ketika akuntan mendukung posisi klien atau organisasi tempatnya bekerja sampai pada titik yang dapat mengurangi objektivitasannya. Seperti 1. Auditor terlibat dalam promosi saham klien di bursa efek saham. Yang kedua, auditor memberikan nasihat hukum kepada kliennya. Selanjutnya ada ancaman kedekatan. Ancaman kedekatan yaitu ancaman yang terjadi karena hubungan yang lama atau hubungan yang dekat dengan klien atau organisasi tempatnya bekerja. Akuntan terlalu bersimpati pada kepentingan klien atau organisasi tempatnya bekerja atau terlalu mudah menerima hasil pekerjaan mereka. Seperti halnya 1. Ada akuntan tim audit merupakan keluarga langsung
warga dekat dari direktur atau pejabat klien. Yang kedua, mantan rekan di KAP menjadi direktur atau pejabat klien. Nomor 3, akuntan sebagai tim audit yang memiliki hubungan yang lama dengan klien audit. Selanjutnya adalah ancaman intimidasi. Ancaman intimidasi yaitu ancaman yang terjadi ketika akuntan dihalangi untuk bertindak secara objektif karena tekanan yang nyata atau dirasakan, termasuk upaya mempengaruhi akuntan secara tidak semestinya. Seperti kasusnya yang pertama ada auditor terancam kehilangan perikatan dari klien atau pemecatan dari kantor karena perselisihan tentang permasalahan profesional. Yang kedua, ada akuntan merasa ditekan untuk menyetujui pertimbangan dari karyawan klien karena karyawan tersebut lebih ahli dalam permasalahan yang diperdebatkan. Sebelum kita mengatasi ancaman, kita akan melakukan evaluasi ancaman terlebih dahulu. Nah, mengevaluasi ancaman ketika akuntan mengidentifikasi ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika, maka akuntan harus mengevaluasi apakah ancaman tersebut berada pada level yang dapat diterima. Level yang dapat diterima adalah level ketika pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai menyimpulkan bahwa akuntan mematuhi prinsip dasar etika. Akuntan mempertimbangkan faktor kualitatif dan kuantitatif yang relevan dalam evaluasi ancaman dan dampak gabungan dari beberapa ancaman jika dapat diterapkan. Keberadaan kondisi, kebijakan, dan prosedur yang diuraikan tersebut mungkin juga merupakan faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika. Contoh kondisi, kebijakan, dan prosedur tersebut mencakup 1. Persyaratan tata kelola korporat. 2. Persyaratan pendidikan, pelatihan, dan pengalaman bagi profesi. Yang ketiga, sistem pengaduan yang efektif yang memungkinkan akuntan dan masyarakat umum untuk memberi perhatian pada perilaku tidak etis. Yang keempat, suatu pernyataan kewajiban secara eksplisit untuk melaporkan pelanggaran atas persyaratan etika. Prosedur pemantauan dan pendisiplinan oleh asosiasi profesi atau regulator, pertimbangan informasi atau perubahan fakta dan keadaan jika akuntan menyadari adanya informasi baru atau perubahan atas fakta dan keadaan yang mungkin menyebabkan ancaman telah hilang atau turun sampai pada level yang dapat diterima. Maka akuntan harus mengevaluasi ulang dan selanjutnya mengatasi ancaman tersebut. Tetap waspada selama aktivitas profesional akan membantu akuntan dalam menentukan informasi baru telah muncul atau mengubah fakta yang berdampak terhadap level ancaman atau mempengaruhi kesimpulan akuntan mengenai apakah pengamanan yang diterapkan berlanjut secara tepat untuk mengatasi ancaman yang teridentifikasi. Jika informasi baru mengidentifikasi adanya ancaman baru, maka akuntan diisyaratkan untuk mengevaluasi dan mengatasi ancaman tersebut secara tepat. Selanjutnya adalah mengatasi ancaman. Jika akuntan menentukan bahwa ancaman yang teridentifikasi atas kepatuhan terhadap prinsip dasar etika berada pada level yang tidak dapat diterima, maka akuntan harus mengatasi ancaman tersebut dengan menghilangkannya atau menurunkannya sampai pada level yang dapat diterima. Akuntan harus melakukannya dengan 1.
menghilangkan keadaan termasuk kepentingan atau hubungan yang memunculkan ancaman. Kedua, menerapkan pengamanan jika tersedia dan dapat diterapkan untuk menurunkan ancaman sampai pada level yang dapat diterima. Atau yang ketiga, menolak atau mengakhiri aktivitas profesional tertentu. Tindakan untuk menghilangkan ancaman bergantung pada fakta dan keadaan. Suatu ancaman dapat diatasi dengan menghilangkan keadaan yang memunculkan ancaman. Namun, terdapat beberapa situasi ketika ancaman hanya dapat diatasi dengan menolak atau mengakhiri aktivitas profesional tertentu. Hal tersebut terjadi karena keadaan yang memunculkan ancaman tidak dapat dihilangkan dan pengamanan tidak dapat diterapkan untuk menurunkan ancaman sampai pada level yang dapat diterima. Pengamanan, selanjutnya ada pengamanan. Pengamanan adalah tindakan secara individual atau gabungan yang dilakukan akuntan secara efektif menurunkan ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika sampai pada level yang dapat diterima. Pertimbangan penilaian signifikan yang dilakukan dan kesimpulan keseluruhan yang dicapai akuntan harus membuat kesimpulan menyeluruh apakah tindakan yang dilakukan atau akan dilakukan oleh akuntan untuk mengatasi ancaman yang muncul akan menghilangkan atau menurunkan ancaman sampai pada level yang dapat diterima. Dalam membuat kesimpulan menyeluruh, akuntan harus 1. Menelaah pertimbangan signifikan yang dibuat atau kesimpulan yang dicapai, dan yang kedua, menggunakan pengujian pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai. Pertimbangan untuk perikatan audit, perikatan review, dan perikatan asuransi lain independensi. Akuntan yang berpraktik melayani publik diisyaratkan oleh standar independensi harus independen ketika melakukan perikatan audit, perikatan review, atau perikatan asuransi lainnya. Independensi berkaitan dengan prinsip dasar objektivitas dan integritas. Hal ini terdiri atas 1. Independensi dalam pemikiran, sikap mental pemikiran yang memungkinkan untuk menyatakan suatu kesimpulan dengan tidak terpengaruh oleh tekanan yang dapat mengkompromikan pertimbangan profesional, sehingga memungkinkan individu bertindak secara berintegritas serta menerapkan objektivitas dan skeptisme profesional. Kedua, independensi dalam penampilan. Penghindaran fakta dan keadaan yang sangat signifikan sehingga pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai besar kemungkinan akan menyimpulkan bahwa integritas, objektivitas, atau skeptisme profesional dari kantor atau anggota tim audit atau tim asuransi telah dikompromikan. Standar independensi menetapkan persyaratan dan materi aplikasi tentang cara menerapkan kerangka kerja konseptual untuk mempertahankan independensi pada saat melakukan perikatan audit, perikatan review, atau perikatan asuransi lainnya. Kerangka kerja konseptual untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika diterapkan dengan cara yang sama untuk mematuhi persyaratan independensi. Kategori ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika yang dijelaskan di paragraf 120
juga dikategorikan sebagai ancaman terhadap kepatuhan pada persyaratan independensi. Selanjutnya, skeptisme profesional. Berdasarkan standar audit, standar perikatan review, dan standar perikatan asuransi lainnya yang ditetapkan oleh Asosiasi Profesi Akuntan, Asosiasi Profesi Akuntan Publik, akuntan yang berpraktik melayani publik diisyaratkan untuk menerapkan skeptisme profesional ketika merencanakan dan melakukan perikatan audit, perikatan review, dan perikatan asuransi lainnya. Skeptisme profesional dan prinsip dasar etika yang dijelaskan di seksi 110 adalah konsep yang saling berkaitan. Dalam audit atas laporan keuangan, kepatuhan terhadap prinsip dasar etika, baik secara individual dan kolektif, mendukung penerapan skeptisme profesional seperti yang ditunjukkan dalam contoh yang berikut. 1. Integritas mensyaratkan akuntan bersikap lugas dan jujur. Contohnya, akuntan mematuhi prinsip integritas dengan bersikap lugas dan jujur ketika menggemukkan perhatian atas suatu posisi yang diambil oleh klien dan melakukan permintaan keterangan tentang informasi yang tidak konsisten dan mengumpulkan bukti audit lanjutan untuk mengatasi perhatian tentang pernyataan yang mungkin salah atau menyesatkan secara material agar dapat membuat keputusan berdasarkan informasi yang cukup tentang tindakan yang tepat dalam keadaan tersebut. Dengan demikian, akuntan menunjukkan penilaian kritis berdasarkan bukti audit yang berkontribusi terhadap penerapan skeptisme profesional. Yang kedua adalah objektivitas, mensyaratkan akuntan tidak menkompromikan pertimbangan profesional atau bisnis karena adanya bias, benturan kepentingan, atau pengaruh yang tidak semestinya dari pihak lain. Sebagai contoh, akuntan mematuhi prinsip objektivitas dengan mengakui keadaan atau hubungan seperti kedekatan dengan klien yang mungkin mengkompromikan pertimbangan profesional atau bisnis dan mempertimbangkan dampak dari keadaan dan hubungan tersebut terhadap pertimbangan akuntan ketika mengevaluasi kecukupan dan ketepatan bukti audit yang terkait dengan suatu hal yang material pada laporan keuangan klien. Dengan demikian, perilaku akuntan tersebut berkontribusi terhadap penerapan skeptisme profesional. Dan yang ketiga, kompetensi dan kehati-hatian. Profesional mensyaratkan untuk akuntan memiliki pengetahuan dan keahlian profesional pada level yang diisyaratkan untuk memastikan penyediaan jasa profesional yang kompeten dan bertindak dengan sikap kehati-hatian sesuai dengan standar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai contohnya, akuntan mematuhi prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional dengan cara menerapkan pengetahuan yang relevan pada industri dan aktivitas bisnis klien tertentu untuk mengidentifikasi secara tepat risiko salah saji yang material. Yang kedua, merancang dan melakukan prosedur audit yang tepat. Dan ketiga, menerapkan pengetahuan yang relevan ketika menilai secara kritis apakah bukti audit telah cukup dan tepat dalam keadaan tersebut. Dengan demikian, perilaku akuntan tersebut berkontribusi terhadap penerapan skeptisme profesional. Selanjutnya, benturan kepentingan.
Akuntan diisyaratkan untuk mematuhi prinsip dasar etika dan menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan di seksi 120 untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman. Benturan kepentingan dapat memunculkan ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip objektivitas dan mungkin memunculkan ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika lainnya. Ancaman tersebut mungkin muncul ketika 1. Akuntan melakukan aktivitas profesional yang terkait dengan permasalahan tertentu bagi dua pihak atau lebih yang memiliki kepentingan yang saling berbenturan terkait dengan permasalahan tersebut. Atau yang kedua, kepentingan seorang akuntan terkait dengan suatu permasalahan tertentu dan kepentingan dari pihak yang menggunakan aktivitas profesional yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Berada pada situasi benturan, pihak yang mungkin terlibat dalam benturan kepentingan mencakup organisasi tempatnya bekerja, termasuk pelanggan, pemberi pinjaman, pemegang saham, atau pihak lain. Seksi ini mengatur persyaratan dan materi aplikasi spesifik yang relevan dengan penerapan kerangka kerja konseptual atas benturan kepentingan. Persyaratan dan materi aplikasi akuntan dilarang membiarkan benturan kepentingan mengkompromikan pertimbangan profesional atau bisnis. Contoh keadaan yang mungkin memunculkan benturan kepentingan mencakup 1. Berposisi sebagai manajemen atau pihak yang bertanggung jawab tata kelola dari dua organisasi pemberi kerja dan memperoleh informasi rahasia dari salah satu organisasi yang mungkin digunakan oleh akuntan untuk menguntungkan atau merugikan organisasi yang lain. Yang kedua, melakukan aktivitas profesional dua pihak dalam suatu kerjasama yang mempekerjakan akuntan untuk membantu pihak-pihak tersebut secara terpisah dalam proses pembubaran kerjasama. Yang ketiga, menyusun informasi keuangan untuk anggota manajemen tertentu dari organisasi tempatnya bekerja yang sedang berupaya untuk melakukan pembelian atas entitas tersebut, manajemen buyout misalnya. Yang kelima, menjadi pihak yang bertanggung jawab dalam memilih pemasok bagi organisasi tempatnya bekerja ketika terdapat anggota keluarga inti dari akuntan yang akan memperoleh keuntungan keuangan dari transaksi tersebut. 6. Berposisi sebagai pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola di organisasi tempatnya bekerja yang berwenang untuk memberikan persetujuan investasi, yang salah satu pilihan investasinya akan meningkatkan nilai portofolio investasi pribadi akuntan atau anggota keluarga inti. Mengidentifikasi benturan akuntan harus mengambil langkah-langkah yang memadai untuk mengidentifikasi keadaan yang mungkin memunculkan benturan kepentingan dan ancaman terhadap kepatuhan pada suatu atau lebih prinsip dasar etika. Langkah tersebut harus termasuk mengidentifikasi 1. Sifat dari kepentingan dan hubungan yang relevan antara para pihak yang terlibat, dan yang kedua, aktivitas dan dampaknya terhadap pihak yang relevan. Akuntan harus tetap waspada terhadap perubahan dari waktu ke waktu atas sifat aktivitas, kepentingan, dan hubungan yang mungkin memunculkan benturan kepentingan saat melakukan
suatu aktivitas profesional. Ancaman yang dapat dimunculkan oleh benturan kepentingan umumnya semakin langsung sifat hubungan antara aktivitas profesional dan permasalahan yang memunculkan benturan kepentingan, maka semakin mungkin level ancaman tidak berada pada level yang dapat diterima. Contohnya, tindakan yang mungkin dapat menghilangkan ancaman yang muncul dari benturan kepentingan adalah menarik diri dari proses pengambilan keputusan terkait dengan permasalahan yang menyebabkan benturan kepentingan. Contoh, tindakan yang dapat menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman yang muncul karena benturan kepentingan termasuk merestruksi atau memisahkan tanggung jawab dan tugas tertentu, mendapatkan pengawasan yang tepat sebagai contoh, bertindak di bawah pengawasan dari seorang direktur atau komisaris. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.